Teman-teman masih ingat nih, waktu awal pandemi COVID-19 tahun 2020 yang lalu, situasi lagi susah banget, di mana banyak masyarakat yang di PHK dan bingung besok mau makan apa. Tapi ironisnya, di saat masyarakat sedang kelaparan, anggaran bantuan pemerintah malah tidak tersangka. Baik, kita beralih ke kasus korupsi pemirsa setelah KKP. Pemirsa, kini KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka. Sidang kasus korupsi Bansos dengan terdakwa mantan Menteri Sosial Juliari Batubara berlangsung secara virtual di Pengadilan Tipikor Jakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fairuz Karim. Saya berasal dari kelas 2 HTNA dengan NIM 12512700032. Pada video kali ini, saya akan membahas korupsi bantuan sosial COVID-19. Kasus ini terjadi di Jakarta pada tahun 2020. Waktu itu, Kementerian Sosial memiliki program bagi-bagi paket sembako buat warga miskin dan terdampak pandemi. Nah, menurut data dari pengadilan, mantan Mensos Juliari Batubara terbukti menerima suap sebesar 32 miliar rupiah lebih. Modusnya jahat banget. Setiap paket yang dinilai seharga 300.000 rupiah dipotong dengan fee sebesar 10.000 rupiah, dan uang 10.000 itu masuk ke kantong mereka. Bayangkan guys, 10.000 itu dikalikan jutaan paket, maka totalnya akan jadi miliaran. Kebayangkan sekarang, kenapa kasus ini bisa terjadi? Kalau kita analisis menggunakan teori segitiga kecurangan, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, itu adanya kesempatan. Karena situasinya saat itu sedang darurat pandemi, aturan pembagian proyek itu dilemahkan biar sembakonya itu cepat disampaikan. Akan tetapi, di situ terjadi lemahnya pengawasan. Lalu selanjutnya, yang kedua, ada tekanan. Sebagai pejabat politik, biasanya tuh ada kebutuhan untuk mencari dana yang besar. Makanya mereka yang melakukan tindak pidana korupsi, dia nekat mencari jalan pintas. Lalu selanjutnya yang ketiga, ada pelakunya merasa benar. Mereka berpikir kayak, cuma dipotong 10.000 kok, kan itu uang receh. Yang penting sembakonya itu jatuh ke tangan rakyat. Nah, padahal dampaknya di situ sangat fatal banget guys. Dimana karena uangnya dipotong, kualitas sembakonya itu jadi berkutu, lalu sardennya juga jadi berkurang. Terus juga barang-barang yang di dalamnya tuh udah pasti barang-barang yang murah, dan itu tuh benar-benar parah dan cukup miris. Biar kejadian ini tidak terulang kembali, ada beberapa solusi yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama, jangan bagi sembako fisik lagi. Jadi sembako fisiknya tuh diubah menjadi bantuan uang tunai langsung, yang langsung ditransfer ke rekening warga. Jadi ini bisa menutup celah tindakan korupsi. Lalu yang kedua, perbaiki data kemiskinan. Datanya itu harus selalu diupdate menggunakan teknologi yang mutakhir. Biar apa? Biar bantuan itu tidak salah sasaran. Secara pribadi, kasus ini benar-benar membuat hati saya sedih sekaligus marah. Di saat semua orang sedang ketakutan karena virus, orang yang memiliki jabatan tinggi malah asik berpesta pora menggunakan hak orang miskin. Kasus ini jadi pelajaran berharga buat saya. Jadi orang pintar tuh wajib, tapi jadi orang yang memiliki moral jauh lebih penting. Kalau pintar tapi nggak punya moral, ujung-ujungnya cuma bisa banyak merugikan orang lain. Jadi kesimpulannya adalah, tragedi bansos ini menjadi bukti nyata bahwa lemahnya pengawasan kita di masa krisis. Saya Muhammad Fairuz Karim, pamit undur diri. Mari kita kawal terus Indonesia anti korupsi. Sampai jumpa.